Halo warga intelektual sekalian. Baru-baru ini lagi rame di media sosial di mana umat Kristiani atau orang-orang Kristen dihalang-halangi melakukan perayaan Natal. Di tengah jalan dicegat mau merayakan hari Natal, guys. Wow, luar biasa. Ketika mereka dihalang-halangi, orang-orang di sana itu berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Lalu mereka menggunakan tangan seperti ini ya, gestur seperti ini, dihalang-halangi gitu. Ya di jalan ditaruh ranting ya, kemudian ada orang yang berhijab di sana, orang yang pakai peci di sana, saling berpegangan tangan satu sama lain ya, menghalau orang yang lewat dari sana. Kebetulan ya orang-orang Kristen lewat dari jalan tersebut, berada di Bekasi. Wow, luar binasa. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Menurut saya ini kejadian yang sangat-sangat luar biasa sekali ya. Dan semacam langganan gitu ya, tiap tahun terus berulang-ulang tiap tahun ya. Saya perhatikan itu ya, setiap menjelang hari Natal itu pasti ada saja kejadian seperti ini. Bahkan ya Abu Janda sampai saya melihatnya ya, sampai ada semacam frustasi gitu ya, menasihati ya teman-teman muslim yang ada di Konoha gitu. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Karena orang Indonesia itu anti kritik guys ya. Sedikit saja kita kritik maka akan kelonjotan kejang-kejang berjamaah. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa Abu Janda atau Ahmad Permadi selalu mendukung yang namanya orang-orang Kristen? Apa untungnya gitu? Apa alasannya? Padahal kan Abu Janda itu kan banyak tuh ya, ada pengancaman-pengancaman pembunuhan terhadap Abu Janda. Kenapa? Karena dia berpihak pada minoritas ya, berpihak pada Kristen. Apa alasannya? Setelah saya riset ya, setelah saya meneliti, ada satu alasan yang jarang dikemukakan oleh Arya Permadi. Ada satu alasan yang ditutupi oleh Abu Janda dan jarang diekspos. Dan ketika saya mendengarkan ini, saya sampai terkejut guys. Alasannya kenapa Abu Janda itu mendukung agama Kristen ketika ada pelarangan rumah ibadah, ya ada mempersulit orang lagi Natal, ya mempersekusi dan sebagainya, bubarkan gereja dan sebagainya. Ada satu alasan yang jarang diungkap dan bikin saya terkejut. Alasannya adalah salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa Arya Permadi atau Abu Janda sering membela yang namanya minoritas atau umat Kristen. Alasannya itu yang pertama itu karena dia nggak pengen terjadi perang agama atau perang saudara guys. Wow, luar biasa. Menurut saya ini pemikiran yang sangat-sangat out of the box ya. Ya, saya salut dengan Abu Janda. Walaupun banyak yang menghujat Abu Janda ya dari kalangan mayoritas ya. Tapi ya saya sebagai orang yang sekuler ya, orang yang tidak terlalu peduli dengan agama, saya salut dengan Abu Janda guys. Wow, luar biasa. Saya salut dengan keberaniannya. Nah yang jadi pertanyaan, selain itu apa lagi yang ditakutkan oleh Abu Janda itu atau Arya Permadi ini adalah biar Indonesia itu tidak bubar seperti negara-negara Arab. Arab Saudi kan bubar ya. Bayangkan Arab Saudi dulu tuh satu negara dengan Oman, Qatar, Dubai dan sebagainya. Tapi ya hanya karena perselisihan mereka pisah gitu ya. Bayangkan Arab Saudi aja satu agama bisa gotok-gotokan, bisa ribut. Ya beda dengan Indonesia. Indonesia itu kan dari Sabang sampai mereka tuh berbeda-beda ya. Dan sukunya juga berbeda-beda, adat istilahnya berbeda-beda. Ya, makanya ada istilah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau hal seperti ini dibiarkan ya, ada pembubaran ibadah paksa ya, kemudian pelarangan orang Natal ya, kemudian mempersulit izin rumah ibadah dan sebagainya, maka Indonesia akan bubar. Banyak negara yang bubar di dunia ini hanya karena permasalahan agama. Banyak banget. Ini yang ditakutkan oleh Abu Janda, tapi jarang diekspos gitu. Ya, kita hanya mendengar Abu Janda itu ngoceh gitu ya, ngoceh kalau misalnya nih ya
ada orang Kristen misalnya yang dipersekusi misalnya ya, yang bubaran paksa dan sebagainya, kita berpikir bahwa ya karena Abu Janda ini salah pergaulan gitu ya, dia sering berteman dengan orang-orang Kristen ya, berteman dengan orang-orang luar ya dan lain sebagainya. Bukan itu alasannya guys. Tapi karena dia cinta RKRI, cinta negara kita ini. Nah, jadi kalau Anda cinta NKRI, cinta negara kita, maka jangan melakukan hal-hal konyol atau hal-hal tolol seperti yang dilakukan oleh kaum muslim yang ada di Bekasi ini. Pasti ada orang yang mengatakan, membantah gitu ya. Oh, itu kan cuma oknum. Kenapa oknumnya banyak banget gitu ya? Teman-teman muslim kan biasanya kan mengatakan seperti itu ya. Oh, orang yang di Bekasi ini ya, yang di Grand Villa ini ya. Jadi daerahnya itu di daerah Grand Villa ya. Yang di Grand Villa ini adalah oknum. Oh, ini adalah nggak benar ya. Oh, Islam bukan seperti itu. Tapi kan permasalahannya, dugaannya mereka itu kan meneriakkan nama Tuhan mereka kan, Allahu Akbar, takbir ya. Ada videonya tuh guys. Ya, jadi saya tuh nggak habis fikir ya. Saya tuh bingung banget ya, kenapa banyak warga Konoha mengatakan bahwa ini oknum itu. Kenapa oknumnya banyak banget gitu. Lalu kenapa oknumnya berulang terus ya, ada semacam siklus ya, setiap menjelang hari Natal pasti ada tuh ya, ada kejadian-kejadian seperti ini ya. Kemudian kalau setiap hari Natal itu gereja pasti dikawal ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa gereja harus dikawal? Kenapa harus dijaga oleh polisi? Apa alasannya? Apakah karena negara kita itu adalah negara Pancasila gitu? Enggak sih kalau saya perhatikan. Ya maksudnya secara kenyataan ya, tapi kalau di atas kertas kita negara Pancasila. Tapi kalau secara kenyataan enggak. Kita tuh adalah negara yang tidak aman guys. Indonesia itu salah satu negara yang tidak aman di dunia. Kalau nggak salah urutan 45 atau 50 dari sekian ratus negara. Jadi kita itu salah satu negara yang tidak aman di dunia guys. Kenapa? Karena intoleransi. Kalau Indonesia itu adalah negara yang paling toleran di dunia, yang aman di dunia, kenapa gereja harus dijaga? Lengkap tuh sama anjing pelacak, ya, sama polisi yang menggunakan senjata laras panjang, siap siaga. Kenapa bisa seperti itu? Iya kan? Kalau negara kita aman, kenapa harus gereja dijaga gitu? Iya kan? Berarti karena nggak aman dong ya kan? Kalau misalnya dia mengatakan, oh teman-teman muslim itu kan melakukan seperti itu hanya oknum dan itu kan balasan daripada yang terjadi di luar negeri, misalnya di Amerika, ya di India ada tuh ya masjid dihancurkan, dibakar dan sebagainya. Oke, fine. Kalau misalnya kita berpikir secara rasional ya, kita ngambil data ya, data yang benar-benar independen gitu, bukan data yang berpihak ya. Di video sebelumnya saya udah bahas tuh ya, judulnya masjid dibakar di Amerika. Tapi setelah saya melihat data, jumlah rumah ibadah yang dibakar di Konoha itu jauh lebih banyak ya, daripada jumlah rumah ibadah yang dibakar di luar negeri. Ya, jumlahnya lebih banyak, nggak apple to apple. Di Konoha itu semenjak reformasi ada 1000 rumah ibadah atau gereja yang dibakar guys. Dibakar. Yang sementara di luar negeri, di Amerika misalnya, nggak sampai 10 ya kalau saya perhatikan. Ya kurang lebih 10 lah dibakar masjid di Amerika. Jadi nggak apple to apple. Di Konoha itu 1000 guys menurut data. Ini nggak apple to apple. Jauh lebih banyak di Konoha. Itu artinya menurut data, negara kita itu bukan negara yang aman guys. Bukan negara yang toleransi. Bukan. Negara kita adalah salah satu negara intoleran di dunia. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh negara kita itu paling toleransi dunia, saya tuh pengen nabok gitu ya, pengen jitak kepalanya. Toleransi dari Hong Kong, orang setiap bulan, setiap minggu ada ya pengerusakan rumah ibadah, ada ya mempersulit izin rumah ibadah, mempersulit gereja dan sebagainya ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa siklus seperti ini terus berulang-ulang,
terus berulang-ulang. Padahal di video itu ya, kalau saya perhatikan tuh ya, video yang ada di Bekasi ini, ada kok polisi di sana. Tapi santuy-santuy aja polisi di sana. Ada polisi cewek di sana mengawal gitu ya. Mohonlah yang nonton video ini, terutama Kang Deddy Mulyadi. Jangan sampai ya, pemberitaan Kang Deddy Mulyadi itu jelek hanya karena masalah seperti ini. Menurut data ya, salah satu kota di Jawa Barat itu adalah kota paling intoleran di Indonesia. Menurut data dari Setara Institute, yaitu Depok. Depok salah satu kota paling intoleran di Indonesia, guys. Padahal di Depok itu ada UI, guys. Ada Universitas Indonesia di Depok. Ya, di sana ada kaum intelektual. Ternyata kaum intelektual di Konoha itu juga banyak yang intoleran ternyata. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Jadi mohon maaf ya bagi teman-teman Kristen, bagi teman-teman Muslim ya. Mohon maaf sebesar-besarnya ya. Saya harus bongkar ini. Saya tidak berpihak pada agama Kristen, saya tidak berpihak pada agama Muslim. Jadi setidaknya yang saya ucapkan ini bisa mengurangi yang namanya kejadian-kejadian seperti ini di Konoha. Jadi gini guys, kalau saya perhatikan, kalau saya teliti, kalau saya riset, ternyata intoleransi itu bersumber daripada tradisi agama itu sendiri. Jadi kalau Anda perhatikan, negara-negara yang peduli dengan agama, negara-negara yang religius, biasanya ya mereka sih paling beragama ya, atau negara paling rajin beribadah, negara paling rajin berdoa, biasanya itu syarat dengan intoleransi. Gak percaya? Cek data. Negara paling intoleransi di dunia ini siapa coba? Rata-rata negara yang paling rajin ibadah seperti Irak ya, kemudian Suriah ya, Afghanistan dan sebagainya. Itu salah satu negara paling intoleransi, dan Konoha juga ya. Kemudian kalau kita misalnya lihat dari sisi yang lain, misalnya nih ya, negara paling toleransi di dunia itu negara apa? Swiss, Finlandia, Norwegia dan sebagainya. Justru negara-negara yang tidak peduli dengan agama. Justru negara-negara yang dihuni oleh agnostik. Justru negara-negara yang dihuni oleh ateis. Ini kan berbanding terbalik ya. Iya nggak sih? Sadar nggak sih sebenarnya kita ini? Itu kalau saya perhatikan. Jadi itu artinya bahwa intoleransi itu bersumber daripada tradisi agama itu sendiri. Apa hubungannya? Apa korelasinya? Jadi gini, saya akan kuliti ya. Mohon maaf bagi yang nonton videonya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ya. Jadi gini, intoleransi itu muncul karena mereka menganggap bahwa agamanya yang paling benar. Mereka menganggap bahwa agamanya yang paling suci. Mereka menganggap bahwa hanya mereka lah yang punya surga. Mereka menganggap bahwa agama lain sesat. Rata-rata agama samawi seperti itu, guys. Sialnya seperti itu. Ya kalau kita boleh jujur ya, mohon maaf bagi yang nonton videonya, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya harus kuliti ini. Karena apa? Karena kita sebagai kaum intelektual harus tahu permasalahan yang sebenarnya. Apa sih permasalahan yang sebenarnya? Jadi permasalahan yang sebenarnya itu ya, kalau boleh jujur itu, karena agama Muslim menganggap bahwa agama Muslim lah yang paling benar gitu. Hanya agama Islam lah yang diridhoi oleh Allah. Kemudian bagaimana dengan agama Kristen? Akulah jalan kebenaran. Nabi Isa atau Yesus mengatakan seperti itu. Orang Kristen berpendapat bahwa agama Kristen lah jalan kebenaran. Agama Kristen lah yang paling benar. Saya tidak mengatakan bahwa agama Kristen mengatakan bahwa agama lain sesat ya. Sejauh ini kalau saya perhatikan agama Kristen jarang ya menyesatkan agama lain ya. Biasanya mereka memegang prinsip ini cuman ya di pribadi masing-masing aja, nggak disebarkan gitu, nggak dipaksakan, nggak ngotot gitu ya. Namun ya, kalau agama mayoritas di Konoha itu kalau saya perhatikan itu, mereka nggak tahu apa karena jumlahnya banyak ya, nggak semuanya tapi ya, biasanya mengatakan bahwa agamanya yang paling benar, agama Muslim lah yang paling benar, agama yang paling baik, agama yang paling diridhoi ya, agama yang masuk surga. Pokoknya kalau masuk ke agama kita auto masuk surga. Itu prinsip dari agama Muslim yang ada di Konoha. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Karena orang Indonesia itu rata-rata anti kritik, guys. Itu kalau saya perhatikan. Nah, apa hubungannya ideologi ini atau prinsip ini dengan pelarangan rumah ibadah, kemudian kejadian yang ada di Bekasi ini ya, kemudian kalau misalnya ada Natal ya harus dijaga gereja, kemudian mempersulit izin gitu. Nah, sangat berhubungan. Karena mereka menganggap bahwa agama mereka yang paling benar, agama mereka yang paling suci, hanya mereka lah yang berhak masuk surga, agama lain sesat ya, nanti agama lain masuk neraka dan sebagainya, sehingga mereka mempersulit yang namanya izin. Biar apa?
biar tidak banyak orang masuk neraka. Itu dari prinsip mereka gitu. Jadi jarang loh dibongkar hal seperti ini. Cuman saya yang berani bongkar hal seperti ini. Kenapa? Karena saya cinta dengan yang nonton video ini. Saya sayang sama yang nonton video ini. Biar tidak terjadi hal-hal seperti ini berulang-berulang, terus berulang gitu. Biar kita fokus untuk memajukan negara kita. Bagaimana supaya negara kita menjadi negara maju. Itu fokus kita, guys. Bukan bagaimana supaya banyak orang yang murtad, banyak orang yang mualaf. Enggak. Itu kurang produktif. Enggak produktif banget ya. Justru kalau saya perhatikan negara yang tidak peduli dengan agama seperti Swiss, Finlandia, Norwegia, dan sebagainya, mereka itu lebih toleransi, lebih manusiawi. Nggak peduli mau lu jingkrak-jingkrak kayak mau guling-guling sambil ibadah kayak bodoh amat. Yang penting jangan mengganggu orang lain. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah yang di Bekasi ini mengganggu orang lain? Menurut saya nggak terlalu mengganggu. Apakah ibadah dilarang di Konoha? Enggak. Tapi kenapa ada orang yang melarang-larang seperti itu? Kembali ke ucapan tadi itu. Karena mereka menganggap bahwa agamanya yang paling benar, agama yang paling suci, dan menganggap agama lain sesat. Ya, jadi di mata mereka agama lain sesat. Oh, orang ini sesat nih, ngapain gereja. Jadi itu tuh ya prinsip ya di Konoha kalau saya perhatikan ya. Nggak semuanya tapi rata-rata seperti itu ya. Mereka berprinsip seperti itu. Nanti kalian masuk neraka, kita kan yang punya surga. Nah, jadi itu alasannya guys. Itu alasan yang paling brutal ya. Kenapa banyak penolakan izin rumah ibadah. Kemudian alasan selanjutnya itu karena mereka takut yang namanya kristenisasi. Jadi kristenisasi ini sangat ditakutkan di Konoha guys. Ya, kemudian dipropagandakan gitu dari grup WA. Oh, saya dikasih mie 1 kardus. Oh, kayak saya dikasih ini. Oh, saya disogok biar pindah agama. Enggak gitu guys konsepnya. Enggak. Itu terlalu dilebih-lebihkan gitu. Karena warga Konoha itu mudah kemakan hoax gitu. Saya tidak berpihak beragama Kristen ya. Kalau benar ya benar, kalau salah gitu. Enggak seperti itu guys. Itu berita hoax ya. Itu propaganda, dikasih Indomie biar pindah agama. Enggak sedes seperti itu guys. Kalaupun ada yang melakukan seperti itu, jumlahnya nggak sampai jutaan gitu ya, nggak sampai 1% gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, orang yang pindah agama itu biasanya karena menikah, kemudian karena alasan ekonomi. Itu sebenarnya nggak ada ya. Nggak ada itu ya, misalnya ini pindah agama karena iseng gitu ya, karena dapat wahyu apa segala macam gitu, dapat berkat ya, dapat panggilan, itu cuman modus. Ada mungkin tapi 1 dari 1 juta orang guys, nggak terlalu banyak. Biasanya pernikahan guys ya, pernikahan kemudian lingkungan mempengaruhi juga. Nah, itulah mungkin dugaan saya yang ditakutkan oleh orang-orang atau teman-teman muslim yang ada di Bekasi ini. Kalau misalnya nih ada ekspansi pembangunan gereja yang karena menurut data itu jumlah umat Kristen dari tahun ke tahun itu mengalami kenaikannya. Bukan signifikan tapi ada kenaikannya. Tahun 60-an itu sekitar 8-7% ya agama Kristen Protestan. Sekarang sudah sampai 10% ya. Jadi pertandanya apa? Pertandanya ya ada pembangunan gereja. Jadi itu ciri-cirinya guys. Kalau ada kejadian-kejadian seperti ini, ya mempersulit pembangunan rumah ibadah, nggak dikasih izin dan sebagainya, itu artinya berarti semakin hari semakin banyak orang Kristen gitu. Makin banyak orang yang pindah agama gitu. Tapi saya tidak ngurusin ya, mau pindah agama kayak mau nggak kan. Saya nggak urusin ya, tapi menurut saya ini nggak produktif banget ya. Ya mau beragama kayak mau nggak, kayak mau guling-guling kayak nggak jadi masalah. Jangan diurusin gitu. Jadi menurut saya ini sangat-sangat tidak produktif sekali ya. Jadi gini guys, ya saya akan gali lagi lebih dalam lagi ya. Gini, kenapa di negara-negara maju itu mereka sangat toleransi, sangat manusiawi gitu ya, seperti negara-negara Skandinavia, ya negara-negara maju lah ya, Swiss, Finlandia, Norwegia dan sebagainya, itu adalah negara-negara yang sangat toleransi ya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa mereka itu sangat-sangat toleransi? Apa alasannya? Kalau jujur ya, karena mereka itu sudah bosan dengan masalah-masalah seperti ini. Bosan banget orang itu. Masalah perizinan rumah ibadah, kutuk-kutukan antar umat beragama. Bosan banget. Kenapa? Karena zaman dulu kan perang salib kan lama itu ya. Mereka belajar dari situ guys. Mereka membaca buku. Oh ternyata perang salib itu dulu ya memperebutkan umat gitu ya. Antara umat muslim dengan umat Kristen. Siapa yang paling jago gitu. Ya mirip-mirip seperti anak kecil ya. Perang salib itu kan seperti perang anak
kecil kan, lu berani nggak sama gue gitu, lu berani nggak, lu punya nyali nggak gitu, seperti anak kecil ya, lu punya darah nggak gitu, lalu perang tuh ya sampai jutaan orang yang meninggal. Nah, orang-orang di negara maju itu mereka tuh berpikirnya rasional guys, mereka nggak mudah termakan hoax ya, mereka bangsa pembaca, mereka membaca sejarah. Ternyata ya, intoleransi itu bersumber daripada tradisi agama itu sendiri. Nah, itu tuh orang-orang yang tinggal di negara maju seperti itu guys ya, kalau saya perhatikan. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, kalau boleh jujur ya, Konoha itu jauh akan toleransi. Kalau Konoha itu mayoritas agnostik. Tapi saya tidak nyuruh ya. Saya tidak nyuruh ya. Ya, kalau mayoritas ateis dan agnostik seperti di negara-negara maju ya. Tapi bukan berarti kita misalnya besok ateis atau agnostik jadi damai, enggak. Saya tidak menjamin, tapi biasanya seperti itu, rata-rata seperti itu ya. Kemudian kalau kita negara sekuler ya, kenapa? Karena kita harus memisahkan antara agama dengan negara. Kalau di Konoha kan enggak, digabung-gabung ya. Itulah alasannya kenapa ya aparat-aparat yang ada di Konoha itu mereka enggak terlalu bersuara kalau ada masalah seperti ini. Karena apa? Karena ya bos-bos mereka, atasan-atasan mereka itu ya beragama semua gitu. Ya mereka juga beragama, aparat di Konoha beragama. Bahkan ya polisi-polisi di Konoha itu ada yang berhijab kok. Ya mereka juga beragama. Ya pasti mereka mendukung agamanya dong ya. Jadi agama itu bias tahu sebenarnya guys. Ada biasnya gitu tanpa kita sadari. Cuman orang-orang tertentu yang bisa keluar daripada bias itu atau doktrin itu. Ya, jadi kalau saya perhatikan itu justru negara-negara yang tidak peduli dengan agama, yang tidak terlalu rajin beribadah, yang tidak rajin berdoa, mereka lebih manusiawi, lebih rasional, lebih toleransi. Jadi menghilangkan masalah-masalah seperti ini ya, kalau ditanya sama saya ya tunggu dulu Konoha mayoritas agnostik atau mayoritas tidak mengurusi agama gitu. Bukan berarti jahat ya, orang yang tidak mengurusi agama itu bukan berarti jahat ya, bukan berarti dia membunuh terus, bukan berarti dia menjulitin orang, enggak. Warga Konoha kan seperti itu, kalau kita mengatakan enggak peduli dengan agama, dianggap kita itu ateis gitu, ya dianggap kita itu jahat, PKI, enggak seperti itu ya, enggak dianggap bunuhin orang tiap hari, enggak seperti itu. Justru kalau saya perhatikan itu, zaman sekarang ini justru orang yang bermoral itu adalah orang yang tidak terlalu peduli dengan agama gitu. Itu kalau saya perhatikan. Jadi negara-negara maju itu ya rata-rata mereka nggak terlalu peduli dengan agama. Karena prinsip dari negara maju gini guys, kalaupun Tuhan itu ada, ya nggak mungkin Tuhan berpihak pada agama tertentu, hanya agama tertentu yang masuk surga. Enggak. Tuhan nggak seperti itu. Tuhan yang maha bijaksana nggak seperti itu. Kalaupun surga dan neraka itu ada, yang paling duluan masuk surga itu ya negara-negara maju kalau saya perhatikan. Ya negara-negara yang berperi kemanusiaan, ya negara-negara yang toleransi gitu. Konoha ya pasti banyak masuk neraka lah, kenapa? Karena ya beragama tapi kelakuannya seperti ini ya, melarang orang lagi ibadah dan sebagainya. Nggak produktif banget ya. Oke, sekian video ini ya. Terima kasih sudah banyak memahami. Disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang tervideo untuk tidak beragama ya, tapi ya kalau prinsip saya pribadi, kalaupun Tuhan itu ada, kalaupun surga itu ada, dia tidak mungkin sebodoh yang kita pikirkan gitu. Nggak mungkin dia memasukkan orang-orang seperti ini yang melarang orang ibadah masuk surga, nggak mungkin. Ya pasti masuk neraka. Ya kan? Kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya yakin Tuhan itu kalaupun ada nggak rasis gitu, hanya agama Kristen yang masuk surga, hanya agama Muslim yang masuk surga, agama Buddha yang masuk surga, nggak seperti itu ya, nggak sekanak-kanakan itu Tuhan ya kalau menurut saya pribadi. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah banyak memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.